Sudah 3 bulan lebih pilot Susi Air disandera. Komnas HAM Papua kirim permintaan ini ke KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Komnas HAM Papua menyatakan proses pembebasan sandera berkebangsaan Selandia Baru hingga kini masih terus dilakukan. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan berbagai upaya terus dilakukan untuk membebaskan sandera yang sudah hampir 4 bulan sejak ditawan tanggal 7 Februari lalu. Memang sudah cukup lama hingga pihaknya mengkhawatirkan kondisi fisik maupun psikis sandera. Komnas HAM akan berupaya membantu agar proses pembebasan yang saat ini sedang berlangsung dapat segera terwujud, kata Fritz Ramandai dikutip dari Antara. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua itu mengatakan waktu penyandera yang sudah lebih dari 3 bulan itu sudah melanggar HAM. Ini waktu yang sangat lama hingga Komnas HAM mendorong agar KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera menunjukkan siapa negosiator di tingkat lokal agar proses negosiasi dapat berjalan sehingga pilot Philip McMartens dibebaskan. Komnas HAM aktif komunikasi dengan semua komponen dan beberapa pesan kemanusiaan sudah dikirim ke Egyanus. TNI dan Polri juga sudah mulai mengubah pendekatan sehingga upaya negosiasi itu cepat dilakukan, kata Fritz Ramadai. KKB pimpinan Egyanus Kogoya selain menyandera pilot Philip McMartens juga membakar pesawat milik Susi Air yang sebelumnya dikemudikannya. TNI disergap KKB dari atas pohon. TNI Polri terus meringsek di wilayah markas kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ruang gerak KKB terus dipersempit, suplai logistik ke markas mereka diputus. Meski begitu, perlawanan dari pihak KKB masih berlangsung. Sergapan dan serangan dengan taktik perang gerilya masih diberikan. Hanya saja dengan serangan itu bisa diantisipasi teknik perang gerilya. Pukul mundur lebih dikuasai TNI, KKB pun kocar-kacir melarikan diri. Baru-baru ini viral tayangan video postingan Ikhrol Mukmin 3085 video memperlihatkan anggota TNI baku tembak dengan KKB. Pada narasi yang disampaikan, KKB menyergap TNI yang sedang menuruti bukit. Tak diberitahu lokasi persis. Tidak diberitahu lokasi persis pertempuran itu, terlihat beberapa anggota TNI melepaskan rentetan tembakan senapan laras panjang ke arah KKB. Narator dalam video itu menyebut sniper TNI membidik KKB yang ada di atas pohon. Nampaknya ini menjadi ciri khas serangan KKB yang memanfaatkan lebat dan rimbun pohon sebagai tempat persembunyian dan tempat membidik TNI. Dukungan dan doa untuk TNI diberikan netizen. Mereka mendoakan para prajurit TNI selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil menyelesaikan misi menumpas gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Semoga TNI selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menumpas KKB, tulis J. Wabiri. Sentot Adi, wahai anggota TNI Polri yang memberantas KKB, jeda dan perjuanganmu tidak akan pernah terlupakan. Semoga anggota TNI dan Polri yang berjuang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang kembali berkumpul dengan keluarga tercinta, tulisnya. Semoga TNI Polri selalu sehat dan dalam lindungan Allah dan kembali pulang dengan selamat dalam pelukan keluarga, tulis Dena Polisi.
Sejak diterjunkan 11 April 2023, pasukan Batalion Infanteri Para Raider 305 garis miring Tengkorak Kostrad TNI AD, pimpinan Letkol Inf Ardiansa berhasil membebaskan 5 dusun dari cengkraman KKB. Dikutip dari cendrawasih.id, kelima dusun itu yakni Bomoko. Letkol Ardiansa menyebut pada proses pembebasan 5 dusun tersebut ada kontak senjata. Dia meyakini banyak korban di pihak KKB, tapi dia yakin korban itu akan cepat ditutupi. Pimpinan KKB akan menyingkirkan korban-korban tersebut. Sebaliknya, mereka bakal menyebar berita hoaks dari mulut dan menyebut korban tersebut adalah warga sipil. Masyarakat tidak akan terpengaruh lagi dengan provokasi dan berita bohong yang disebar KKB. Tayang juga rekaman video yang memperlihatkan ada 2 anggota KKB sedang berjalan, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Sejurus kemudian keduanya seperti mendengar suara letusan senjata. Mereka pun tunggang lenggang berlarian sampai tiba di rumah adat Papua. Ternyata di sini ada 2 rekan sesama KKB. Melihatnya rekan berlarian, kedua KKB ini pun langsung ngacir ke hutan. Nyali KKB saat itu benar-benar hancur.